Selamat berjumpa kembali umat Tuhan yang terberkati dalam acara renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Residen. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber firman yang hidup, ketika kami akan membaca kebenaran firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu itu. Dan bila dalam pengertian kami akan kebenaran firman-Mu itu, maka kehidupan kami dapat kami lalui dengan berlandaskan kepada kebenaran firman-Mu itu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-53. Tetapi saya hanya akan membacakan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-48. Demikian firman Tuhan yang tertuliskan di sana. Kamu adalah saksi dari kesemuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita hari ini saya berikan judul saksi. Umat Tuhan, kesaksian seseorang dalam sebuah persidangan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keputusan hakim atas sebuah perkara. Dan itulah sebabnya kalau kita memperhatikan dalam sebuah persidangan, kadang-kadang kita mendengarkan saksi yang meringankan, atau saksi yang memberatkan, atau bahkan juga ada yang disebut dengan saksi ahli. Semua kesaksian yang mereka sampaikan dalam persidangan akan membantu hakim dalam melihat dan menilai sebuah perkara. Karena begitu pentingnya kebenaran sebuah saksi, maka baik jaksa penuntut umum, pembela, dan juga hakim tak segan-segan untuk menyampaikan pertanyaan yang bertubi-tubi kepada saksi dalam kerangka menggali kebenaran. Dan melalui jawaban yang diberikan saksi itulah juga akan diketahui apakah kesaksiannya benar atau sudah direkayasa. Ketika seorang menjadi saksi mata dan melihat dengan jelas sebuah perkara, akan dapat memberikan jawaban itu secara jelas dan tetap. Demikian juga seorang ahli. Ketika dia memberikan kesaksian, maka jawabannya akan menjadi jawaban yang lugas, tegas, dan konsisten. Umat Tuhan, dalam bacaan kita kali ini, kita menemukan dengan tegas Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa mereka adalah saksi dari semua peristiwa yang terjadi saat itu. Itulah sebabnya Yesus merasa perlu untuk membuat para muridnya memahami dengan baik dan benar semua peristiwa yang terjadi selama ini dalam kaitan Yesus dengan kesaksian atau nubuatan nabi-nabi selama ini. Kemampuan untuk meyakinkan diri bahwa Yesus adalah yang dinubuatkan nabi-nabi selama ini sangat penting agar mereka bisa menyatakan secara tegas dan lugas serta konsisten tentang siapakah Yesus. Itulah sebabnya sebelum Yesus menegaskan bahwa mereka akan menjadi saksinya, maka pikiran para muridnya dibuka sedemikian rupa sehingga mereka mengerti betul apa yang disaksikan dalam kitab suci tentang Yesus. Dan tahukah kita bahwa sesungguhnya kita ini juga adalah seorang saksi. Kita adalah saksi Kristus. Memang benar kita bukan saksi mata, namun kita adalah saksi hidup. Maksudnya adalah kehidupan yang kita jalani adalah menjadi sebuah kesaksian tentang siapakah Allah yang kita imani dalam Tuhan Yesus. Dan agar kita mampu menjadi saksi hidup, maka kita harus memiliki relasi dengan Yesus sedemikian intim. Keintiman relasi dengan Yesus tak hanya dalam kerajinan kita membaca Alkitab dan berdoa, namun bagaimana latihan rohani kita dalam membaca Alkitab, berdoa, dan bahkan berpuasa. Di sana kita maknai sebagai perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan saat menjalani kehidupan setiap hari. Di sanalah kita sedang menjadi saksi hidup bagi Kristus. Kehidupan yang terus diupakan, kehidupan yang terus berkenan di hadapan Allah, kehidupan sebagaimana yang Allah inginkan. Persoalannya, apakah itu yang kita hidupi selama ini? Ataukah kita tidak memiliki kehidupan yang bisa mempersaksikan siapakah Allah yang kita imani? Sebab kita terlalu mudah takut, terlalu mudah berputus asa, kita tidak memiliki keteguhan iman, tetapi kita gampang tergoncangkan ketika menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, dan kita tak lagi menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Umat Tuhan, di masa-masa Prapaskah ini, kita diajak kembali untuk mempertanyakan diri kita. Sudahkah kita menjadi saksi Dia? Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang telah Engkau lakukan atas kami. Dan karena itu ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan juga tolonglah kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Jadikanlah kehidupan kami menjadi kesaksian yang indah bagi sama kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menghayati masa Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati kita.